kebaikan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Jadi Allah memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, maka harus ibadah kepada Allah. Kita sudah diciptakan oleh Allah, dikasih mata bisa melihat, dikasih mulut bisa berbicara, dikasih telinga bisa mendengar. Itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian ketika kita diberikan nikmat, kita tidak mensyukurinya, kita tidak berterima kasih kepada yang memberikan nikmat, kira-kira bagaimana? Apabila ada orang yang ngasih kepada kita, nih saya kasih kamu uang nih 10.000 umpamanya, kemudian yang dikasih itu tidak mengucapkan terima kasih, kira-kira kesel nggak yang ngasihnya? Kesel. Kemudian yang dikasihnya tahu diri nggak? Tidak tahu diri. Sama nih seperti kita diciptakan oleh Allah, diberikan berbagai macam nikmat, bisa melihat, ya, kemudian bisa berbicara, bisa mendengar. Kemudian kita tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tahu diri nggak? Itu namanya manusia yang tidak tahu diri. Sudah dikasih nikmat sama Allah tapi tidak mau ibadah kepada Allah. Itu namanya kurang ajar, yang tidak tahu diri. Maka orang yang tahu dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal kepada dirinya, dia akan mengenal kepada Tuhannya. Paham ya? Jadi kita beribadah kepada Allah itu adalah bentuk syukur, terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kita berbagai macam nikmat, ya. Kemudian kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah tadi, supaya kita ini bisa bahagia hidup di dunia dan di akhirat, ya, supaya hidup bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan janji Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Orang yang beriman kepada Allah kemudian beramal soleh, berbuat baik, selalu beribadah kepada Allah, nanti jaminannya apa? Jaminannya surga. Apa itu surga? Tahu surga? Tahukah surga? Apa surga? Tempat kembalinya orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Itu namanya surga. Surga itu tempat yang sangat luar biasa indahnya. Saking indahnya surga, ini tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Itu keindahan surga. Kalian pernah jalan-jalan ke puncak? Ada yang pernah? Bagus gak? Indah gak puncak itu? Indah. Pegunungan itu luar biasa indahnya. Kenapa? Karena ciptaan Allah. Pernah jalan-jalan ke pantai? Indah gak pantai? Indah. Nah, surga itu jauh lebih indah daripada pegunungan, jauh lebih indah daripada pantai. Kenapa? Karena surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak didengar oleh telinga, wala khutira biqalbin bashar, tidak terlintas dalam hati manusia. Itu keindahan surga. Jadi surga itu tidak bisa dilihat oleh mata keindahannya. Ketika kita sudah menyaksikan keindahan pegunungan yang ada di puncak, yang ada di Dieng, yang ada di Magelang,
Nah ini surga itu jauh lebih indah daripada itu. Ketika kita mendengar umpamanya kita belum pernah, ya, belum pernah main ke puncak, belum pernah main ke Dieng, tapi kita sudah mendengar, oh puncak itu indah, Bandung itu umpamanya pegunungannya indah, kemudian Dieng itu alamnya sangat luar biasa indahnya. Nah ini kita mendengar. Nah surga itu wala udhunun sami'at, tidak bisa didengar oleh telinga. Kemudian wala khutira biqalbin bashar, surga itu tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Ketika kita membayangkan surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu taman-taman yang dimana di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Bagus gak? Ada taman-taman, kemudian di bawahnya ada sungai yang mengalir. Kelihatannya bagus nggak? Bagus, indah nggak? Indah. Nah surga itu lebih indah dari itu. Dalam arti tidak bisa dibayangkan keindahannya surga. Nah kira-kira mau masuk ke dalam surga? Mau. Nah kalau mau masuk ke dalam surga harus beriman dan selalu beribadah kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan ibadah, ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Jadi sholat 5 waktu itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Kenapa diwajibkan? Karena supaya kita ini tahu diri, supaya kita ini mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara kita beribadah kepada Allah. Paham ya? Itu mukallaf. Nah seorang mukallaf itu wajib ayya'rifa, bermakrifat. Apa makrifat? Mengetahui. Tapi apa ta'rifnya makrifat? Ta'rifnya apa? Ada yang tahu? Yang di pesantren makrifat apa? Idrakun jazimun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun. Itu namanya makrifat. Jadi makrifat ini bukan sekedar tahu, bukan sekedar hafal, tapi makrifat ini adalah idrakun jazimun. Apa idrakun jazimun? Menemukan keyakinan yang pasti. Itu makrifat. Jadi makrifat itu bukan hanya kenal, bukan hanya tahu, tapi yakin dengan seyakin-yakinnya. Idrakun jazimun muwafiqun lima fil waqi'i, sesuai dengan kenyataannya. Nah kita bahas idrakun jazimun. Kalau ada tulisan. Jadi yang pertama, ma'rifat itu tarifnya idrakun jazimun. Artinya apa? Keyakinan yang pasti, menemukan keyakinan yang pasti. Nah idrak itu artinya hal-hal yang ditemukan oleh hati. Itu namanya idrakul qalbi, sesuatu yang ditemukan oleh hati. Nah idrakul qalbi ini ada 5, ya. Idrak qalbi ini ada 5. Yang pertama yang ditemukan oleh hati itu ada yang namanya yakin. Namanya yakin. Apa yakin? Yakin itu benar-benar percaya 100%, ya. Yakin itu percaya 100%. Kita yakin adanya Allah. Yakin nggak? Ya, yakin 100% Allah itu ada. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Ada ciptaannya, ya. Adanya langit dan bumi, adanya manusia, semua ciptaan Allah
itu ada yang menciptakan, yaitu Allah. Mustahil ya ada manusia, ada langit, ada bumi ini berdiri ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini pasti yang maha kuasa. Nah, langit yang sangat tinggi yang tidak ada tiang satupun, itu manusia ada nggak yang sanggup menciptakan? Tidak ada. Yang bangunan ini segede gini, ini banyak tiangnya, banyak pondasinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit yang sangat luasnya, itu tidak ada tiangnya. Itu pasti Allah yang maha kuasa. Jadi dalilnya adanya Allah, ada ciptaannya. Wujudu hadhil makhluqat. Nih, kayak meja di depan nih. Ini meja di depan, mungkin nggak ada dengan sendirinya? Tidak mungkin ini meja ada dengan sendirinya. Pasti ini meja ada yang buatnya. Nah, meja dengan yang buat meja sama nggak? Beda, tidak sama. Begitupun Allah dengan ciptaannya ini tidak sama. Nanti kita bahas pada sifat mukhalafah lil hawadis. Ya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ada. Dalilnya ada ciptaannya. Nah, sekarang bagaimana kalau umpamanya ciptaan Allah itu tidak ada, umpamanya tidak ada langit dan bumi, tidak ada manusia, apakah Allah itu tetap ada? Tetap ada. Kenapa Allah tetap ada? Karena langit dan bumi, manusia, semua itu adalah tanda yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Hanya sekedar tanda saja, dalil saja, ciri saja bahwa Allah itu ada. Sama seperti seorang laki-laki dan perempuan, yang membedakan laki-laki itu cirinya apa? Ada kumisnya atau ada janggutnya. Ini laki-laki dengan perempuan perbedaannya. Nah, bagaimana kalau ada laki-laki tapi tidak ada kumis, tidak ada janggutnya? Tetap disebut laki-laki nggak? Laki-laki nih, tidak ada kumis, tidak ada janggutnya, disebut laki-laki nggak? Tetap disebut laki-laki. Kenapa disebut laki-laki? Karena kumis atau janggut mah hanya sekedar ciri saja, tanda saja bahwa itu adalah laki-laki. Nah, begitupun dengan Allah. Ini perbandingan, ya. Karena akal itu harus dibandingkan satu dengan yang lain supaya kita paham. Jadi walaupun umpamanya manusia tidak ada, ciptaannya tidak ada, tetap Allah itu ada. Ya, tetap Allah itu ada, karena langit dan bumi hanya sekedar ciri tanda yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Paham ya? Nah, ini yakin. Jadi yakin itu 100%. Tidak terganggu oleh yang lain, tidak akan berubah, itu ya, yakin. Kemudian yang kedua ada yang namanya zon. Apa zon? Sangkaan yang kuat. Ini zon. Zon itu sangkaan yang kuat. Ya, ini zon. Nah, zon itu biasanya terjadi pada hal-hal yang sifatnya ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan fikih, seperti seseorang ketika berwudu. Nah, berwudu itu ketika membasuh wajah, ya, ketika membasuh wajah kita harus ada zon, dalam arti ada sangkaan bahwa wajah ini sudah terbasuh, wajahnya sudah terbasuh oleh air wudu, walaupun kita tidak lihat langsung, ya, tapi kita sudah ada sangkaan yang kuat bahwa wajah ini sudah terbasuh oleh air wudu, itu namanya zon. Atau ketika kita mau sholat, ya, ketika mau sholat
syaratnya sholat itu harus menghadap kiblat. Ya, syarat sholat harus menghadap kiblat. Itu ketika sholat kita ada zon, ada sangkaan yang kuat bahwa kiblat ini ke arah sana, ke arah barat. Nah, ketika kita sholat kemudian menghadap ke arah kiblat, ke arah barat, agak geser ke kanan sedikit. Nah ini kemudian tiba-tiba ketika kita mampir ke rumah teman, ke rumah saudara, kita sholat. Ketika sholat itu tidak nanya-nanya lagi, ini kemana kiblatnya, langsung menggelar sajadah. Ternyata sholatnya ini menghadap mana?